Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Oke, hari ini kita akan belajar tematik kembali, tema 3 subtema 1. Tema 3 adalah benda di sekitarku. Subtema 1, aneka benda di sekitarku. Hari ini kita akan belajar pembelajaran 5. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita membaca doa dulu ya. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, semoga dengan bacaan doa tadi kita akan bisa menyerap ilmu hari ini ya. Anak-anakku semuanya sudah siap ya? Oke. Bahan untuk membuat benda tidak hanya berasal dari kayu, kertas, dan plastik. Perhatikan benda-benda yang ada di rumahmu, benda yang kamu gunakan sehari-hari. Adakah benda yang bukan berasal dari kayu, kertas, atau plastik? Pasti ada, bukan? Tuliskan bahan yang digunakan untuk membuat benda-benda tersebut. Sebutkan nama-nama benda yang dihasilkannya. Tapi untuk menyebutkannya tidak usah di sini. Silakan anak-anak nanti bisa menyebutkan bersama orang tuanya masing-masing. Oke. Benda dari kaca. Ada benda-benda yang dibuat dari kaca. Benda tersebut antara lain gelas, piring, mangkok, kacamata, akuarium, jendela, dan peralatan laboratorium. Kaca memiliki sifat kedap air dan tembus cahaya. Oleh karena itu, kaca digunakan untuk membuat benda yang tahan air. Ini adalah contoh bahan atau contoh benda yang terbuat dari kaca. Ada gelas, ada botol, dan ada tempat minum. Kemudian anak-anakku semuanya, benda dari logam. Apa saja ya benda dari logam itu? Nah, coba amati benda yang ada di rumahmu. Adakah benda yang dibuat dari logam? Benda-benda tersebut antara lain panci, penggorengan, sendok sayur, sendok makan, kerangka mobil, dan pagar rumah. Mengapa benda-benda tersebut dibuat dari logam? Karena logam memiliki sifat kuat, dapat dibentuk, dan penghantar panas yang baik. Benda dari karet. Perhatikan gambar yang ada di bawah itu anak-anak. Ada penghapus, ada roda, ada sepatu, dan juga ada alat yang digunakan untuk perenang ketika renang di dalam kolam renang. Nah, perhatikan penghapus pensil. Terbuat dari apakah penghapus itu? Penghapus dibuat dari karet. Benda-benda lainnya yang dibuat dari karet antara lain ban, balon, sandal karet, bola, dan sarung tangan. Bagaimanakah sifat karet? Silakan nanti boleh diskusikan bersama temanmu atau bersama keluargamu di rumah. Nah, kemarin anak-anak sudah belajar tentang bahan pembentuk benda. Ada kertas, kayu, plastik, dan hari ini kita belajar tentang kaca, logam, dan karet. Sifat bahannya dari kaca. Kaca itu sifat bahannya adalah kedap air, kemudian tembus cahaya. Contoh bendanya adalah gelas dan piring. Dua ada jendela, kemudian spion, dan masih banyak lagi. Kemudian logam. Logam itu sifat bahannya kuat, mudah dibentuk, kemudian penghantar panas. Kalau sifat logam adalah kuat, maka ketika anak-anak menjadi seorang anak muda atau seorang anak-anak, maka kita harus kuat seperti logam. Dibanting, diinjak-injak, dibengkokkan, tetap kuat. Anak-anak juga harus sekuat logam, biar nanti ketika anak-anak sudah dewasa nanti, ketika ada permasalahan, anak-anak sekuat logam. Kemudian contoh benda yang dari logam adalah sendok, wajan, dan panci. Dan juga yang lainnya yang masih banyak lagi. Kemudian karet. Karet itu sifatnya kuat dan lentur. Kemudian tidak tahan api. Kemudian contoh bendanya adalah ban mobil, balon, penghapus, dan lain sebagainya. Insya Allah banyak sekali anak-anak kalau mencari bahan-bahan tersebut.
Kamu telah mempelajari aneka bahan pembentuk benda. Setiap bahan pembentuk benda mempunyai sifat yang khas. Perhatikan lingkungan kelas dan sekolahmu. Sebutkan bahan yang biasa digunakan untuk membuat tempat sampah. Ya, plastik, kayu, bahkan logam seperti aluminium dapat dibuat tempat sampah. Sekarang perhatikan tempat sampah yang ada di kelasmu atau di rumahmu. Terbuat dari apakah tempat sampah itu? Kalau di rumahnya Bu Guru, tempat sampahnya dibuat dari bambu, ada juga yang dibuat dari plastik. Apakah jumlahnya mencukupi? Apakah anak-anak sudah mempunyai kesadaran dalam membuang sampah di tempatnya? Itu ada gambar seorang anak bersama temannya sedang bersih-bersih kemudian membuang sampah di tempatnya. Nah, anak-anak sekarang silahkan anak-anak boleh memusyawarahkan dengan teman sekelasmu atau boleh musyawarah dengan orang di sekitarmu bagaimana cara meningkatkan kebersihan di sekolahmu atau bagaimana meningkatkan kebersihan di rumahmu. Ini adalah ada salah satu contoh atau beberapa contoh pendapat ketika diajak musyawarah tentang meningkatkan kebersihan sekolah. Kemudian yang pertama adalah membuang sampah pada tempatnya. Ada juga yang berpendapat mengingatkan jika ada teman yang membuang sampah sembarangan. Biasanya ada ya teman kita yang mungkin lupa ketika membuang sampah tidak pada tempatnya. Nah, kita mengingatkannya. Kemudian ada juga yang berpendapat menyediakan tempat sampah yang terpisah antara sampah organik dan non-organik. Insya Allah di sekolah kita sudah ada ya. Kemudian mengadakan kerja bakti massal. Mengadakan kerja bakti massal itu maksudnya apa? Semua ikut kerja bakti. Tidak anak-anak kelas 1, anak-anak kelas 2, dan semuanya mengerjakan kerja bakti tidak hanya satu kelas saja, tapi berbagai kelas. Kemudian, apakah setiap anak boleh memberikan pendapatnya saat musyawarah? Kira-kira boleh tidak ya anak-anak? Ternyata setiap anak itu boleh memberikan pendapat saat musyawarah. Jadi anak-anak ketika musyawarah di kelas, misalnya ketika memilih ketua kelas, anak-anak boleh memberikan pendapatnya. Boleh memilih teman ini untuk menjadi ketua kelas atau teman ini yang menjadi ketua kelas. Anak-anak boleh seperti itu. Kemudian, mengapa kita harus memberikan pendapat ketika musyawarah? Karena pendapat yang kita berikan itu membantu memberi masukan dalam musyawarah. Jadi kalau tidak ada yang berpendapat, maka musyawarahnya pasti akan mati, tidak akan hidup karena tidak ada yang memberikan pendapat. Kemudian, apa yang terjadi jika hanya satu atau dua orang yang memberikan pendapat? Nah, dalam musyawarah, kemarin sudah Bu Guru sampaikan bahwa musyawarah itu dilakukan oleh beberapa orang, tidak hanya satu atau dua orang saja. Nah, apa yang terjadi jika hanya satu atau dua orang yang memberikan pendapat? Ya, pasti hasil keputusan hanya bersumber dari kedua orang tersebut, tidak dari orang yang lainnya. Kemudian, apakah kita boleh memaksakan pendapat saat musyawarah? Misalnya, ketika memilih ketua kelas, aku pengennya Mas Saka jadi ketua kelas, aku pengennya Mas Abi yang jadi ketua kelas, pokoknya harus itu. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kita. Nah, karena dalam musyawarah itu semuanya berhak untuk mengemukakan pendapatnya. Itu tentang musyawarah ya anak-anak. Kemudian selanjutnya, di sini Bu Guru ada gambar penggaris. Penggarisnya bermacam-macam ya. Perhatikan bahan yang digunakan untuk membuat penggaris. Ada plastik, kayu, dan aluminium atau logam. Adalah bahan yang dapat digunakan untuk membuat penggaris. Mengapa bahan kaca tidak digunakan untuk membuat penggaris? Kira-kira kenapa ya anak-anak? Ya, betul. Apabila kaca dibuat menjadi penggaris atau dibuat menjadi bahan membuat penggaris, maka ketika jatuh kacanya akan pecah. Jadi kita tidak bisa menggunakan penggaris lagi. Maka penggaris itu dibuat dari plastik, kayu, atau aluminium atau logam. Nah, kemudian coba perhatikan satuan yang tertera pada penggaris. Kamu akan melihat lebih dari satuan panjang. Ada satuan meter ditulis M, ada sentimeter ditulis cm, dan ada juga milimeter ditulis mm. Nah, ini di kelas 2 anak-anak dulu sudah pernah mempelajari tentang satuan panjang baku. Ada km, hm, dam, m, dm, cm, mm.
km adalah kilometer, hm adalah hektometer, dam adalah dekameter, m adalah meter, dm adalah desimeter, sedangkan cm adalah sentimeter. Kemudian mm itu adalah milimeter. Perhatikan tulisan yang ada di kotak biru. Setiap turun satu tangga dikalikan 10. Setiap naik satu tangga dibagi 10. Kalau di kelas 2, dulu anak-anak pernah menyanyikan lagu ini belum ya? Ada lagunya boleh yang ini, boleh yang lainnya. Ada 2 lagu, tapi yang guru tuliskan hanya 1. Nanti kita akan menyanyi bersama-sama. Nyanyinya seperti ini, sama seperti naik-naik ke puncak gunung. Tapi ini diganti dengan satuan yang ada dalam anak tangga tersebut. Oke, mulai ya. Naik tangga satuan, hati-hati sekali. Naik tangga satuan, jangan lupa dihafal. Kilo, hekto, deka, dan meter, desi, senti, dan mili. Kalau naik kali 10, turun bagi 10. Atau misalnya anak-anak pakai lagu yang seperti ini. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, juga milimeter. Insya Allah sama, tinggal nanti kita penerapannya seperti apa. Oke, kita langsung masuk ke penerapan cara menghitung satuan panjang baku. 1 meter itu ada 100 cm. Ingat, meter ke senti adalah turun. Kalau turun satu tangga dikalikan 10. Karena meter ke sentimeter turunnya 2 kali atau 2 tangga, maka 1 meter sama dengan 100 cm. 1 meter ada 1000 mm. Kemudian 1 cm ada 10 mm. Selanjutnya, di sini ada sebuah soal. Beni mengukur panjang pita 5 meter 30 cm atau 5 meter lebih 30 cm. Berapa panjang pita dalam satuan cm? Ingat, kalau ada soal seperti ini, diingat-ingat yang ditanyakan satuannya. Apakah centimeter, apakah meter? Nah, kali ini satuan yang ditanyakan adalah sentimeter. Berarti 5 meter ditambah 30 cm. Kita uraikan menjadi seperti ini. 5 meter sama dengan 500 cm. Kemudian 30 cm. Apakah masih diubah lagi? Tidak ya, karena 30 cm satuannya sudah sama dengan yang ditanyakan, yaitu cm. Berarti 30 cm tidak usah dirubah. Jadi hasilnya 30 cm. Jika diuraikan lagi dalam penjumlahannya, 5 meter 30 cm sama dengan 500 cm ditambah 30 cm. Hasilnya berapa? 530 cm. Jadi panjang pita adalah 530 cm. Oke, ini adalah soal yang kedua. Panjang mobil ayah Dayu adalah 410 cm. Panjang mobil ayah Dayu dalam satuan meter adalah titik-titik. Nah, dilihat di situ satuan yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah meter. Padahal panjang mobil ayah Dayu tadi masih dalam satuan cm. Bagaimana merubahnya? Hampir sama seperti tadi. 410 cm sama dengan 400 cm ditambah 10 cm. 400 cm itu kalau dijadikan meter artinya 4 meter. Kemudian 10 cm dibiarkan saja karena satuannya cm. Berarti 410 cm sama dengan 4 meter 10 cm. Kenapa 10 cm tidak dijadikan meter? Iya, karena nanti hasilnya pasti akan ada 0, anak-anak nanti yang 0, akan
diajarkan di pelajaran selanjutnya. Cara mengubah satuan. Ingat, yang jadi patokan adalah 1 meter sama dengan 100 cm. Ini ada contoh. 6 meter itu ada berapa sentimeter? Ingat ya, meter ke senti itu turunnya 2 tangga. Kalau 2 tangga berarti dikalikan 100. Artinya 6 kali 100. 6 kali 100 itu ada berapa? Ya, ada 600. Berarti 6 meter itu artinya 600 cm. Bu Guru akan memberikan contoh yang lainnya. 8 meter. 8 meter itu ada berapa sentimeter ya anak-anak? Kita cari tahu bersama-sama. 8 meter artinya 8 kali 100. Ingat, karena turunnya 2 tangga, berarti dikalikan 100. 8 kali 100 ada berapa? Ya, betul sekali, ada 800 cm. Jadi, 8 meter sama dengan 800 cm. Mudah bukan? Oke, kita masih cara mengubah satuan lagi. Ingat, yang jadi patokan adalah 1 meter sama dengan 100 cm. Sekarang, perhatikan satuannya. 400 cm ada berapa meter? Berarti ini satuan yang diubah adalah cm ke meter. Kalau cm ke meter, kira-kira naik atau turun anak-anak? Ya, benar sekali. Dari cm ke meter itu artinya naik. Ingat, kalau naik maka dibagi 10. 1 kali naik dibagi 10. Karena cm naik ke meter itu naiknya 2 kali, berarti dibagi 100. 400 dibagi 100 ada berapa ya? Wah, sulit. Enggak, ternyata tidak sulit. Mudah anak-anak. Bagaimana caranya? 400 dibagi 100. 400 dengan 100, nolnya ada berapa? Ya, ada 2. Masing-masing ada 2 di belakang angka 4 dan di belakang angka 1. Sekarang tinggal kita coret nolnya dari yang 400. Nolnya dicoret 1. Ketika yang 400 dicoret 1, maka yang di angka 100 juga dicoret 1. Masih ada angka 0 yang tersisa. Dicoret lagi. Kemudian yang di angka 100 juga dicoret lagi. Masih sisa angka berapa? Ya, masih ada sisa angka 4 dan 1. 4 dibagi 1 ada berapa? Betul sekali. 4 dibagi 1, jawabnya 4. Jadi, 400 cm itu ada 4 meter. Mudah bukan? Oke, Bu Guru cari soal yang lainnya. Contoh soal yang lainnya. 500 cm ada berapa meter? Ingat, sentimeter ke meter itu naik 2 tangga. Kalau naik 2 tangga berarti dibagi 100. 500 dibagi 100 ada berapa teman-teman? Ya, seperti tadi. Karena nolnya sama di belakangnya, maka kita akan coret yang pertama. Kemudian coret yang di angka 100 juga. Kemudian dicoret angka 0 yang kedua. Begitu pula dengan yang di angka 100. Nah, kita akan menghasilkan angka 5 dibagi 1. 5 dibagi 1 ada berapa? Ya, benar. 5 dibagi 1 hasilnya adalah 5. Berarti 500 cm itu artinya 5 meter. Oke, anak-anak. Sekarang kita juga akan berlatih mengerjakan soal yang kelihatannya sulit, tapi nanti kalau dikerjakan ternyata mudah. Ingat ya, patokannya 1 meter ada 100 cm. Oke. Ada soal seperti ini. 2 meter 45 cm itu ada berapa sentimeter? Ingat, yang dilihat adalah satuannya. Yang ditanyakan satuannya apa? Meter atau sentimeter? Ternyata di sini yang ditanyakan adalah satuannya sentimeter. Berarti yang diubah hanya yang satuannya bukan sentimeter. Dari 2 meter dan 45 cm berarti yang dirubah hanya angka 2 meter saja. Yang 45 cm dibiarkan saja. 2 meter itu ada berapa senti? Coba diingat lagi ya, meter ke senti berarti turun 2 kali. Artinya 2 dikali 100. 2 dikali 100 hasilnya berapa? Ya, hasilnya 200.
Berarti 2 meter itu sama dengan 200 cm. Berarti 200 cm ditambah 45 cm hasilnya adalah 245 cm. 2 meter 45 cm itu artinya 245 cm. Mudah bukan? Satu lagi, Ibu Guru akan memberikan satu contoh soal lagi. 4 meter 34 cm itu ada berapa cm? Ingat ya, yang dilihat adalah pertanyaannya, satuan dari pertanyaannya. Kalau di situ adalah cm, berarti yang dirubah angkanya angka berapa? Ya, angka 4 meter saja. Kita cari tahu bersama-sama. 4 meter itu ada berapa cm? Meter ke senti, berarti turun 2 tangga. Kalau turun berarti dikalikan. 4 dikali 100, hasilnya berapa? Ya, benar sekali, 400. Berarti 4 meter itu sama juga dengan 400 cm. Kita ubah lagi. 4 meter 34 cm, 4 meternya diganti karena kita tadi sudah tahu jawabannya. 400 cm ditambah 34 cm. Sekarang satuannya sudah sama ya, kita jumlahkan bersama-sama. 400 cm ditambah 34 cm hasilnya berapa? Hasilnya 434 cm. Jadi 4 meter 34 cm kalau diubah jadi cm jadinya 434 cm. Mudah bukan anak-anak semuanya? Nah, semoga anak-anak paham ya dengan apa yang Bu Guru sampaikan tadi. Oke, nanti setelah pembelajaran ini berakhir, anak-anak akan ada tugas ya. Tugasnya adalah anak-anak mengerjakan soal yang ada di buku tematik, kemudian dikerjakan di buku tulisnya anak-anak. Oke, selamat mengerjakan ya anak-anak. Terima kasih semuanya. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat. Kita akhiri dulu pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.